Sehingga terkadang kita tidak sadar perkara-perkara yang sifatnya mubah justru menjerumuskan kita kepada hal-hal yang Allah haramkan. Awalnya memang mubah, tapi karena terlalu berlebihan sehingga apa? Sehingga jadi perkara yang haram. Seperti misalnya ngobrol itu mubah, tapi kalau karena ngobrolnya sampai tidak qiyamul lailnya, sampai tidak sempat baca Qur'annya, sampai tidak sempat tadabbur Qur'annya, sampai tidak sempat yang namanya sholat subuhnya, maka ini bagian dari sesuatu yang mubah melahirkan sesuatu yang haram. Naudzubillah. Termasuk apa? Ya, termasuk nonton TV misalnya, ya itu mubah, silakan boleh, tidak ada yang melarang. Tapi saking saking seringnya sehingga dia tidak sempat lagi ibadah kepada Allah. Ya itulah yang terjadi kepada kita. Ya biasanya manusia lalai dalam dua kenikmatan ini, nikmat sehat, kemudian nikmat waktu luang. Lihat ketika Allah mengingatkan tentang masalah waktu, banyak sekali dalam Quran Allah ingatkan tentang masalah waktu. Allah sumpah dengan nama-nama makhluknya, yaitu waktu. Wal asar, ya, dari wal fajar, fajarnya, kemudian wasubahi idza tanaffas, subuhnya, ya, kemudian wan nahari, siangnya, kemudian wal asri, sorenya, wal laili, malam harinya. Allah bersumpah dengan nama waktu. Kenapa? Ini maknanya adalah penting waktu ini untuk diperhatikan. Bahkan pepatah Arab mengatakan al waktu kasyayf. Waktu itu seperti apa? Pedang. Fa in lam taqtahu qata'aka. Kalau Anda tidak pandai untuk memainkan pedang itu, maka pedang itu akan menebas Anda. Kalau Anda tidak pandai memainkan waktu Anda, memanage waktu Anda, waktu akan menghancurkan Anda. Itulah waktu. Bahkan dikatakan dalam perkataan pepatah Arab, dikatakan lantar ji'al ayyamul latimatot, ya, tidak akan pernah kembali yang namanya hari yang sudah kita lewati. Jadi sebelum Ramadan ini berakhir, ya, mumpung Allah masih berikan kita nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, maka jangan sampai penyesalan ini muncul kelak di akhir. Ya, naudzubillah. Karena kalau sudah berlalu Ramadan dan ternyata ini Ramadan terakhir bagi kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kecuali hanya menyesal. Hanya begini, waktu ini ayahanda yang semoga dirahmati Allah berbicara waktu. Ya, waktu ini ketika kita sandarkan kepada Allah, ya, maka waktu ini akan menjadi waktu yang abadi. Contoh begini, hari ini mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang asik tertidur, ya, karena mungkin ya mulai di malam harinya, ya, dan ada mungkin sahabat kita yang dalam perjalanan ke kantornya. Banyak sekali orang-orang yang aktivitas pagi hari ini, tapi ya kira-kira kalau ditanya apakah orang yang hari ini tidur, ya, durasi 1 jam dia tidur atau 2 jam, dari jam 5 tadi sampai nanti jam 7 bangun, dengan orang-orang yang hari ini beraktivitas dalam ibadah kepada Allah seperti baca Quran, waktunya digunakan untuk duduk di majelis taklim, mendengarkan kajian-kajian ilmu, apakah sama nilainya di mata Allah? Pasti berbeda. Walaupun secara dohirnya waktunya sama-sama 2 jam yang digunakan, tapi 2 jam di depan gadget kita mendengarkan kajian-kajian, 2 jam di atas sajadah kita mentadabburi Al-Quran, dengan 2 jam di atas kasur tertidur, pasti hasilnya berbeda di mata Allah. Maka inilah kenapa kita jangan sampai kita lalai dalam waktu yang luang. Ya, inilah 2 nikmat yang sering kita ini lalai daripadanya. Ya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, kita tidak mengalami seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat sejarah dulu pada zaman Nabi, saat Ramadan seperti ini, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Peperangan, perang Badar dulu, ya kan? Kita lihat sejarah. Kebayang nggak perang Badar? Kemudian apa? Saat itu puasa. Ya, kalau dibandingkan dengan hari ini, kita tidak merasakan itu. Kita justru merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Bisa ke kantor, bisa ngabuburit, ya. Bahkan di saat pandemi ini, kita lebih banyak di rumah bersama keluarga. Kita tidak terfikir untuk apa perang melawan musuh. Ya, kita hanya perang melawan corona hari ini, musuh yang tidak tampak tapi membahayakan. Ya, tapi Rasulullah lebih dahsyat lagi saat itu. Bahkan yang namanya sahabat Utsman, ya, bin Affan,
saat itu, walaupun dalam kondisi perang, 1 hari itu hatam Quran. 1 hari hatam Quran. 1 hari hatam Quran. Dalam keadaan kondisi peperangan, masih sempat untuk menghatamkan Quran dalam 1 hari. Itu luar biasa. Ya, apakah kita mampu hari ini? Jawabannya, sebetulnya kita mampu. Tapi tergantung, apakah kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, ya, atau justru kita mengisi waktu dengan sesuatu yang tidak manfaat. Makanya Quran mengingatkan faidza faragta fansab. Kalau Anda selesai dari pekerjaan yang satu, cari kesibukan yang lain, ya, yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya tidak masuk yang namanya perkara-perkara mubah yang nanti akan menjerumuskan kita ke dalam perkara-perkara yang justru sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Karena Rasulullah mengatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan akhlak seseorang muslim adalah meninggalkan perkara yang tidak manfaat. Ya, itulah waktu. Ya, sampai ada orang yang rela kehilangan harta daripada kehilangan waktu. Karena memang dalam Islam itu al waktu afmanu minad dahab. Waktu itu lebih berharga daripada emas, ya, daripada uang, daripada harta. Waktu itu lebih berharga. Makanya ada orang di bulan Ramadan sampai dia rela kehilangan harta, walaupun dia tidak terlalu kaya sebetulnya. Dia kemana-mana naik taksi, ya, dia tidak mau nyetir sendiri, dia tidak mau naik motor. Kenapa? Supaya dia bisa menghabiskan waktu perjalanan yang mungkin macet, ya. Dengan apa? Dengan membuka mushaf lalu baca Quran. 1 jam perjalanan ke kantor, ke rumah, atau bisa 2 jam, ketika digunakan untuk membaca Quran, Masya Allah, itu sangat luar biasa. Jadi lebih baik kehilangan harta, nggak ada masalah. Karena apa? Karena memang dia memahami bahwa ternyata waktu itu lebih berharga daripada harta yang dimilikinya. Ya, walaupun dia bukan termasuk orang yang ada, tapi demi untuk tidak kehilangan keberhargaan waktu yang dimilikinya. Ya, ada juga seorang suami istri yang sepakat, Ramadan ini kita nggak usah masak, cukup catering selama 30 hari. Ya, kenapa? Karena supaya istrinya tidak sibuk di dapur, ya, supaya ada waktu luang untuk mendekat kepada Allah. Karena Ramadan ini adalah bulan mendekat kepada Allah. Bukan bulan mendekat kepada pasangan, bukan mendekat kepada sahabat. Kadang-kadang ada orang yang salah memaknai Ramadan ini, sehingga apa? Setiap hari isinya reunian angkatan 99, angkatan 2000, angkatan 2001, terus untuk reuni. Kenapa? Karena ini ajang, momentum untuk kumpul bersama teman, mendekat kepada teman. Padahal kalau kita melihat sejarah lagi, kembali kepada sejarah, justru ketika Ramadan, Rasulullah meninggalkan istrinya. Ya. Untuk apa? Untuk sibuk mendekat kepada Allah, iktikaf di masjid. Padahal menggauli istri, kemudian bermasalah dengan istri, itu juga bagian daripada apa? Kebaikan, bagian dari ibadah. Tapi ini adalah bulan yang berkah, ini bulan taqarrub kepada Allah, ini bulan Al-Quran. Maka rugi kalau dihabiskan waktu ini hanya untuk berjumpa dengan teman,